Terima kasih yang sudah klik video ini dan langsung saja kita mulai. Ini adalah kunci sukses menjadi mahasiswa universitas terbuka. Emang seperti apa sih kuncinya? Apakah berbentuk T, X, atau Z? Nah, perlu kalian ketahui ini adalah rahasia. Juga bukan rahasia ya, karena sudah saya bagikan kepada kalian. Baiklah, ini kunci suksesnya. Yang pertama, kamu harus tahu kamu itu siapa di UT. Karena mahasiswa UT ini kan banyak ya, ada dari jenis layanannya itu sudah berbeda, baik itu SIPAS, SIPAS non TTM, ada non SIPAS, ada SIPAS online, ada SIPAS semi, dan lain-lain. Nah, seperti itu kalian harus memposisikan diri kalian. Ini saya seperti apa? Saya ini siapa sih di UT? Oh, saya SIPAS non TTM, saya non Pendas, saya juga non FKIP, nah, seperti itu. Agar hal ini tuh bisa kalian organisir dari informasi-informasi itu, kalian bisa menyaring, memfilter mana sih yang sebenarnya informasi ini untuk saya, mana sih yang bukan untuk saya. Seperti itu kalian harus memposisikan, sehingga apabila ada suatu informasi kalian tahu, oh ini bukan untuk saya, kalian bisa melewati informasi tersebut. Sehingga kalian harus selalu mengupdate informasi, sebab UTS itu selalu hadir dengan beragam kebijakan baru. Misalnya saja di 2022 ini ada beberapa kebijakan baru ya. Yang pertama itu mengenai proses pendaftaran. Itu kan dulu kalian bisa membayarkan biaya pendaftaran itu berbarengan dengan registrasi mata kuliah semester pertama. Namun untuk 2022 itu kalian bayar terlebih dahulu pendaftarannya 100.000. Kemudian kalian bisa melakukan proses registrasi ya. Kemudian yang kedua itu perubahan mengenai ketentuan pengambilan SKS mata kuliah untuk mahasiswa non SIPAS. Dan yang ketiga berkaitan dengan registrasi mata kuliah ulang, itu khusus untuk semester 1 dan semester 2 itu tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan mengikuti registrasi mata kuliah ulang. Itu adalah kebijakan baru yang mana kalian harus mengupdate informasi itu biar kalian bisa memberikan gambaran kepada calon mahasiswa baru lainnya ataupun teman kalian. Oh, seperti ini ada kebijakan baru, jadi kalian harus mengikuti informasi tersebut. Kemudian kamu harus memahami aturan yang ada, tata cara dan prosedur lain dalam administrasi akademik. Ada tahapan yang berbeda antara setiap tahunnya ke tahun berikutnya. Itulah UT dengan segala macam kebijakan barunya, karena ini adalah sebuah upaya semakin memperkuat posisi UT di kancah internasional ataupun pendidikan nasional Indonesia ya. Jadi ada tata cara yang baru, prosedurnya yang baru, dan administrasi akademik yang baru lainnya. Misalnya untuk alih kredit, kalian itu sekarang sudah mengunggah berkas alih kredit di satu laman aja, yaitu laman SIA. Untuk alih kredit itu juga ada kebijakan baru, kalian tidak bisa langsung melakukan proses alih kredit. Kalian harus menunggu hasil alih kredit terlebih dahulu, baru bisa melakukan registrasi mata kuliah untuk semester tersebut. Nah, jika belum keluar ya ditunggu dulu sampai keluar, walaupun sudah lewat dari batas waktu registrasi mata kuliah. Jadi kalian mungkin akan ikut di periode kedua. Seperti itu. Jadi kalian harus memahami aturan yang baru itu. Tata caranya, oh seperti ini, berarti seperti ini progresnya, seperti ini posisinya. Kemudian kamu harus mandiri, sebab UT ini wadah pribadi mandiri, yang mana ini sudah tercatut di lantunan himne UT ya. Kalian itu harus mandiri, tidak usah menggantungkan kepada orang lain. Oh, saya sudah ikut Pokjar, biar Pokjar yang ngurus. Nah, Pokjar tidak akan mengurus kalian apabila tidak ada permohonan pengurusan. Misalnya kalian diam-diam saja, duduk-duduk manis di rumah, sedangkan itu adalah batas registrasi misalnya. Jika tidak ada permohonan ataupun permintaan registrasi ke Pokjar, kalian tidak akan diregistrasikan oleh Pokjar. Jadi jangan salahkan Pokjar ketika kalian itu tidak mendapat, loh saya kok belum dapat billing pembayaran ya. Jangan menyalahkan Pokjar, salahkan diri kalian yang kurang sigap atau kurang cekatan dalam mengantisipasi ataupun menyaring informasi yang masuk.
Jadi kalian itu harus mandiri, harus aktif. Oh, saya saat ini sudah batas registrasi, jadi saya harus segera registrasi. Datanglah ke Pokjar, misalnya kalian ikut Pokjar. Jika kalian tidak ikut Pokjar, kalian harus mencari informasi dari berbagai media, baik itu sosial media ataupun website dari masing-masing UPBJJ. Kalian bisa cari di sana informasi apa yang hadir di UPBJJ kalian. Misalnya di Palembang ada sebuah proses mengenai beasiswa, sedangkan di UT lain tidak ada. Nah, jadi kalian itu harus aktif di sana. Tentukan kalian ini ada di payung yang mana, UPBJJ apa. Misalnya di Pangkal Pinang ada upaya permohonan scan ijazah, sedangkan di UT Kendari tidak ada. Jadi kan untung kalian yang kuliah di UT Pangkal Pinang seperti itu ya. Kemudian kamu harus sikap dan tanggap terhadap masalah yang dialami. Misalnya kalian mendapati suatu masalah tidak bisa registrasi mata kuliah karena misalnya status kalian DS ya, berkas kalian kurang lengkap. Jadi kalian jangan hanya menunggu itu harus menjadi lengkap, jangan. Kalian harus tanyakan ke UPBJJ, kenapa kok seperti ini? Saya kan mahasiswa lama. Nah, ternyata misalnya ada perubahan, ada kesalahan seperti itu. Jadi berkas kalian butuh update. Misalnya kemarin kalian daftar pakai SKL misalnya ya. Meskipun untuk saat ini sudah tidak bisa menggunakan SKL karena kalian mahasiswa lama, kalian mengalami kendala seperti itu. Jadi kalian update menjadi unggah berkas ijazah yang sesuai seperti itu. Jadi SKL-nya dibuang, diganti dengan berkas unggah ijazah seperti itu. Jadi kalian harus tanggap dan sigap terhadap masalah yang dialami. Jangan diam saja menunggu teman-temannya. Oh, teman saya kok bisa, sedangkan saya kok tidak bisa. Kalian sampaikan permasalahan kalian ke UPBJJ, nanti akan ditangani oleh UPBJJ dan diberikan solusinya bagaimana. Kamu harus menyusun strategi agar targetmu tercapai. Misalnya target kalian nilai mata kuliah, misalnya antropologi, itu kalian menargetkan nilai A, maka kalian harus belajar sejauh mungkin dari jadwal pembelajaran. Misalnya jadwal pembelajarannya kan April 2022 ya, kita ambil percontohan saat ini. Kalian bisa belajar mulai Januari. Bagaimana kan belum jadi mahasiswa, saya kan daftarnya Februari. Kalian bisa menggunakan fasilitas yang ada di UT, bah kalian itu mahasiswa atau bukan mahasiswa UT. Karena di UT itu masih menggunakan di website pembelajarannya itu ada mengenai UT Peduli, yang mana ini bisa diakses oleh semua mahasiswa, masyarakat umum yang ada di Indonesia ya. Jadi kalian bisa menggunakan akun UT Peduli untuk bisa membaca dan mempelajari sejauh mungkin. Itu sebagai salah satu strategi untuk mencuri start pembelajaran. Nah, baik untuk misalnya untuk yang lain, nah untuk bisa dipercepat kuliahnya ya kalian bisa mengambil layanan non-SIPAS walaupun ada ketentuan baru mengenai batas registrasi mata kuliah yaitu 20 SKS yang mana ini diperuntukkan untuk semester 1 hingga ketiga yaitu 1, 2, 3. Jadi kalian harus berpuas diri untuk ketentuan ini. Ini juga aturan baru. Jadi kalian harus mengupdate informasi itu harus sedini mungkin supaya nggak ketinggalan informasi ya. Karena kalau di UT ketinggalan informasi satu saja dan kalian akan melakukan kesalahan. Dan kesalahan itu berakibat kepada progres perkembangan kemahasiswaan kalian. Seperti itu. Jadi itulah beberapa kunci sukses mahasiswa UT yang bisa saya sampaikan, saya bocorkan, dan saya berharap kalian bisa mengimplementasikan apa yang telah saya sampaikan sehingga kalian turut menjadi sukses di perkuliahan mahasiswa Universitas Terbuka, lebih-lebih sukses dan berkembang di kehidupan nyata. Baiklah, apabila ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar dan saya akhiri. Salam mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada.